Nah, kebanyakan di sini itu yang tidak lulus adalah jurusan akuntansi. Mungkin teman-teman ada yang kaget kenapa jurusan akuntansi banyak yang ke DO, atau mungkin ada juga yang udah nggak asing lagi dengan berita tersebut. Kenapa kok banyak? Halo guys, bertemu lagi dengan aku Toro Rukmono Aji. Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mau mengklik video ini dan tonton terus sampai habis biar informasi yang aku berikan ini bisa dicerna dengan baik dan insya Allah bisa bermanfaat untuk teman-teman pejuang STANIS 2021. Mungkin teman-teman ada yang kaget kenapa jurusan akuntansi banyak yang ke DO, atau mungkin ada juga yang udah nggak asing lagi dengan berita tersebut. Kenapa kok banyak? Karena emang di sana itu makulnya emang super banyak dan banyak ini pemahaman, hitung-hitungan, pokoknya lengkap banget daripada, menurutku lebih kompleks daripada jurusan pajak. Karena di sana tidak hanya pelajari akuntansi, tetapi juga pajak juga, sama seperti aku, jurusan pajak pelajari akuntansi, saling keterkaitan. Tapi mereka itu sistemnya itu ngebut. Jadi misalnya kalau aku dulu kan pajak itu kan ada berbagai macam jenis. Ada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah. Nah, itu kan aku dibedain maskulnya. Tapi kalau untuk jurusan akuntansi itu dia dalam satu semester dijadiin satu matkul. Jadi namanya perpajakan 1, perpajakan 2. Jadi sistemnya itu ngebut sehingga menurutku juga kayak kita harus pinter-pinter aja dalam belajar. Tapi buat teman-teman yang pengen jurusan akuntansi jangan berkecil hati, karena kalau misalnya kita udah belajar bersungguh-sungguh, tanya teman, berdoa, itu juga bakalan bisa survive lah di sini gitu. Mungkin dari teman-teman yang menonton video ini ada yang bertanya, kenapa sih kok bisa dia itu nggak lulus gitu, selain dari faktor dia tidak disiplin ataupun IP-nya kurang. Nah, itu emang banyak faktornya. Satu, itu biasanya dia itu diem teman-teman. Jadi dia nggak ngomong sama temennya kalau dia tidak bisa, tidak paham, sehingga teman-temannya itu nggak tahu kalau dia itu emang nggak bisa dan harus butuh support. Jadi ada waktu kita kuliah nanti, kalau misalnya teman-teman jadi mahasiswa PKN STAN, itu jangan malu untuk bilang ke temennya kalau kita itu nggak bisa. Karena di sana solidaritasnya itu emang bener-bener kuat. Ketika kita bilang tidak bisa ke teman kita, itu teman kita tuh nggak bakalan ngejauhin kita. Jadi malah teman kita tuh kayak ngerangkul dan ngasih tahu, oh ini gini gini gini, kamu belajar gini, kayak memberikan solusi gitu loh. Jadi pokoknya jangan malu untuk bilang, karena di sana tuh kita sama-sama survive. Jadi kalau jadi kayak ada semboyan di sana, masuk bareng, lulus bareng. Jadi mau gimana pun kita harus lulus bareng karena kita masuknya juga bareng gitu. Kemungkinan itu satu. Dan kedua, itu kemungkinan juga karena kita nggak aktif di kelas. Dengan nilai kita yang biasa-biasa aja. Dan kita nggak mau ngedongkrak nilai kita ujian yang biasa-biasa aja. Misalnya dapat 7 atau dapat 6. Itu ya bakal ngaruh juga, karena proporsi nilai akhir atau nilai IP itu ada nilai UTS, ujian tengah semester, ada nilai ujian akhir semester, dan ada juga aktivitas. Nah, aktivitas di sini itu tidak hanya kita bertanya kepada dosen dan itu juga termasuk, tetapi juga masuk juga dalam misalnya kuis, kita dapat berapa, terus kuis tuh kayak ulangan harian gitu kalau pas SMA, terus kehadiran dan lain sebagainya gitu. Terus faktor keempat itu emang dasarnya dia tidak niat kuliah di situ, kuliah di PKN STAN. Karena aku nemuin juga ada teman yang emang dia bener gak passionnya di sana,
mau dipaksain gimana pun ya nggak bakal dia semangat gitu. Jadi kalau kita udah bertekad untuk masuk di situ, ya udah kita adaptasi di sana dengan segala segala resiko yang ada di sana tuh kita hadapi. Jadi walaupun ntar kalau kita udah terbiasa adaptasi, bakalan juga kita enjoy kok gitu. Nah, itu adalah beberapa faktor, yaitu 3 faktor versiku, dan mungkin bisa ada faktor lain yang menyebabkan ini dia bisa ke drop out. Yang 3 faktor itu emang dari pengalamanku, sepengamatanku seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin ada yang beranggapan, kok bisa sih dapat 2,75? Kan itu gampang. Nah, itu menurutku beda kampus itu beda guys. Jadi jangan disamakan dengan kampus yang kalian amati dengan kampus di sini, karena uh, teman-teman pasti sudah mengetahui kan kalau di SMA atau di SMP itu dia beda dosen, beda guru aja beda nilai, apalagi beda kampus. Jadi jadi jangan disamakan bahwa 2,75 apa susahnya sih. Nah, itu nggak segampang kalian pikirkan gitu. 2,75 apa susahnya sih? Nah, itu nggak segampang kalian pikirkan gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah di sana, itu kalau udah belajar terus dan berdoa, dan jangan lupa, pokoknya jangan malu untuk bertanya ke teman kalian, itu juga bisa bakalan survive. Nah, itu pengalamanku hari ini, jadi semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Buat teman-teman pejuang Saners 2021, jangan lupa untuk mempersiapkan karena ini bentar lagi teman-teman menghadapi ujian SPMB PK Instan. Oke, semangat terus buat teman-teman, jangan lupa jaga kesehatan biar belajarnya bisa fokus dan berdoa sebanyak mungkin. Karena tidak ada yang tidak mungkin selagi kita masih mau berusaha dan berdoa. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar channel ini bisa berkembang terus dan bisa berekspansi ke semua orang dan tentunya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.